banyak warga yang merasakan kehadiran gereja ini sebagai sebuah oasis spiritual yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang memperkuat ikatan antar warganya. Nah, ada beberapa hasil dari eksistensi gereja HKBP itu sendiri, di mana yang pertama itu adanya peningkatan kehidupan spiritual masyarakat khususnya di desa Laurenda. Yang kedua, peran sosial dan solidaritas antar warganya, di mana di beberapa kegiatan mereka yang dimaksud di sini masyarakat dari anggota gereja HKBP ini melakukan kegiatan aksi sosial. Yang ketiga itu ada pelestarian dan penguatan budaya Batak. Dalam hal ini gereja HKBP sendiri di dalam melaksanakan tata ibadahnya juga sangat berkaitan dengan budaya Batak itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada pembinaan dan pendidikan generasi muda, di mana gereja HKBP ini menampung kalangan-kalangan muda itu menjadi sebuah kelompok atau yang disebut dengan Aposol. Yang kelima itu ada eksistensi gereja HKBP Laurenda yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa Laurenda. Nah, yang selanjutnya itu apa upaya dan solusi terhadap eksistensi gereja HKBP Laurenda itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada beberapa strategi yang dapat kita tempuh dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah ini. Yang pertama itu melakukan dialog antar agama yang dimana mengintensifkan dialog untuk menemukan titik permasalahan dan memberikan jalan tengah atau solusi atas pihak yang terlibat konflik. Nah, dalam hal ini beberapa pihak atau tokoh agama menjadi pemeran penting dalam menyelesaikan agar masing-masing masalah ini dapat teratasi. Yang kedua itu menanamkan sifat inklusif, di mana pemahaman agama semestinya harus dipenuhi secara inklusif, meyakini benar dan mentaati ajaran agama masing-masing, namun tidak menepis kebenaran agama yang dianut oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu melakukan pendekatan struktural masyarakat yang didukung oleh pemerintah itu sendiri. Nah, salah satu yang buktinya kita lihat itu ada forum kerukunan umat beragama yang berfungsi menjalin berbagai pencitraan dan jejaring sosial. Seperti contohnya ada teori kerukunan yang dikembangkan oleh forum ini sendiri yang sangat relevan dengan pilar kerukunan yang diterapkan oleh pemerintah Sumatera Utara. Nah, yang keempat itu melibatkan pemuka agama dan memberikan solusi terbaik mengenai